Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Hisna Rahmadina, dengan nomor NIM 20010252554. Saya Nisa Ramdhani dengan nomor NIM 20010252234. Saya Hairunisa Firdaus dengan nomor NIM 20010252324. Perkenalkan, nama saya Ritana Setiani dengan nomor NIM 20010025060. Nama saya Najwa Siva, NIM saya 20010255070. Kami dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Matematika 1 dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni MPD. Nah, materi yang kita bahas ini adalah tentang sejarah bilangan. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe. Mari kita bahas bersama sejarah matematika dan sejarah bilangan. Let's go! Yang pertama, sejarah matematika. Ada beberapa matematikawan yang berpendapat awal mulanya matematika. Yang pertama, ada Herodotus, berpendapat dimulainya matematika oleh sekelompok pemimpinan kepercayaan di Mesir. Nah, yang lain ada Herodotus yang berpendapat tentang terciptanya matematika dikarenakan oleh masalah pengukuran kembali luas lahan akibat banjir tahunan di Sungai Nil. Dan kemudian muncullah matematikawan Mesir yang bernama Demokritus yang menjadi pengulur tali yang sebagian besar teorinya berdasarkan modul yang disusunnya. Nah, yang kedua ada sejarah bilangan, teman-teman. Sejarah bilangan berasal dari bangsa-bangsa yang berkemungkinan dekat dengan aliran sungai. Contohnya seperti bangsa Mesir, bangsa Babylon, bangsa Indo-India, dan bangsa Cina. Teman-teman tahu tidak, dari bangsa-bangsa tersebut sangat berpengaruh loh bilangan itu. Biasanya para bangsa-bangsa tersebut menggunakan bilangan atau matematika untuk kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya seperti perhitungan perdagangan, dan pengukuran luas tanah dan lain sebagainya. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu sangat bermacam-macam loh teman-teman, hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem bilangan Indo-Arab. Setelah ini kita akan membahas tentang arti dan bilangan dari sistem penulisan bilangan. Halo teman-teman, apakah di antara kalian ada yang masih belum tahu apa itu bilangan? Nah, apa sih yang ada di pikiran kalian pertama kali jika mendengar kata bilangan? Definisi bilangan adalah suatu konsep yang bersifat abstrak, tidak dapat tertangkap oleh indera manusia, tetapi bersifat universal. Misalnya, tulisan atau ketikan satu yang kalian lihat di sini atau yang sedang dibacakan itu bukanlah bilangan satu, tetapi hanya lambang bilangan satu. Bagaimana sih sejarah sistem penulisan bilangan? Apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu yang kita kenal sekarang sama dengan bilangan yang pertama kali diciptakan? Bagaimanakah perkembangan bilangan dan di mana sajakah peradaban bilangan itu muncul? Nah, kalian penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Sejak dulu, penulisan bilangan menggunakan bilangan basis atau dasar. Yang paling banyak digunakan adalah basis 10. Tapi ada juga peradaban yang menggunakan basis 60. Contohnya suku Babilonia. Dan basis 20, contohnya suku Maya. Saya akan membahas sejarah bilangan tali dan bilangan Indo-Arab. Mari kita bahas bersama. Sejarah bilangan tali. Proses perhitungan bilangan tali telah dikenal sejak zaman prasejarah, walaupun sangat sederhana. Prinsip yang mereka pergunakan dengan memakai sistem korespondensial. Misalnya dalam menghitung ternak, mereka menggunakan goresan atau garis untuk satu ekor. Selain itu, mereka juga menggunakan jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Karena jari-jari terbatas jumlahnya, maka untuk jumlah yang sangat besar mereka menggunakan batu-batu atau kerikil dan menggunakan potongan-potongan kayu dengan membuat goresan-goresan di dinding.
Contoh pertama, bila seseorang mempunyai 4 ekor kambing, maka dia akan menyusun tongkat atau goresan sebanyak 4 buah. Contoh yang kedua, ayah mempunyai 3 ekor ayam dan digabungkan dengan 4 ekor ayam anaknya. Jadi pada gambar ayam yang di samping akan dikasih tongkat atau diberi goresan kepada satu ayam. Satu ayam, satu goresan. Lihat contoh yang di samping ya. Goresan yang pertama untuk ayam yang pertama, goresan yang kedua untuk ayam yang kedua, goresan yang ketiga untuk ayam yang ketiga, goresan yang keempat untuk ayam keempat, goresan kelima untuk ayam yang kelima, dan goresan ke-6 untuk ayam ke-6, dan goresan yang ke-7 untuk ayam yang ke-7. Berapa jumlah ayam yang digabungkan? Untuk memudahkan perhitungan, maka setiap 5 tongkat atau 5 goresan menjadi satu kelompok yang disebut menjadi satu ikat. Cara ini sangat sederhana dan sampai sekarang pun masih banyak yang menggunakan cara bilangan tali. Sejarah bilangan hingga rak. Orang-orang India menggunakan lingkaran kecil pada tempat angka yang tidak mempunyai nilai. Mereka menamai lingkaran kecil tersebut dengan nama sunya, yang diambil dari bahasa Sanskerta yaitu kosong. Bilangan Hindu-Arab ini berkembang sangat penuh sekitar tahun 800 Masehi loh teman. Sangat cukup lama ya. Bilangan ini juga diadaptasi di Baghdad loh. Orang Arab menggunakan titik sebagai simbol kosong dan memberikan nama dengan arti yang sama dalam bahasa Arab. Sekitar 2 abad kemudian, angka India masuk ke Eropa dan manuskrip Arab dan dikenal dengan nama angka Hindu-Arab. Dan angka Arab sihir berubah menjadi zero dalam bahasa Eropa modern, atau dalam bahasa Indonesia yaitu 0. Tetapi masih perlu berabad-abad lagi sebelum ke-10 angka Hindu-Arab secara bertahap menggantikan angka Romawi di Eropa yang diwarisi dari masa Kekaisaran Roma. Setelah ini kita akan membahas sejarah bilangan Babilonia dan bilangan Maya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah bilangan Babilonia dan bilangan Maya. Sejarah bilangan Babilonia. Bilangan Babilonia ini termasuk ke dalam matematika Babilonia loh. Nah, kenapa dinamakan matematika Babilonia? Apakah ada yang tahu? Ya, dinamakan matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia adalah sebagai tempat untuk belajar. Dan matematika Babilonia ini merujuk kepada seluruh matematika yang dikembangkan oleh suatu bangsa, yaitu bangsa Mesopotamia atau yang kini sudah berganti nama dengan sebutan nama Irak. Lalu, matematika Babilonia ini juga berpadu kepada matematika Yunani dan juga matematika Mesir. Nah, tujuannya untuk membangkitkan matematika Yunani. Nah, selain itu, matematika Babilonia ini juga menggunakan basis 60. Nah, basis 60 inilah yang masih kita gunakan sampai saat ini. Kira-kira ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Ya, contohnya itu seperti penulisan 60 detik atau 60 menit. Itu merupakan contoh dari basis 60 yang mana dikembangkan dari matematika Babilonia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah bilangan Maya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya bilangan Maya itu seperti apa? Bilangan Maya itu tulisannya aneh-aneh atau unik-unik. Kenapa dikatakan unik? Karena bentuknya itu bulatan-bulatan kecil. Nah, bentuk-bentuk bulatan kecil ini dipengaruhi loh oleh alat tulis yang mereka pakai. Kira-kira ada yang tahu nggak ya alat tulis yang mereka pakai? Nah, alat tulis yang dipakai yaitu seperti tongkat, tetapi ujungnya itu berbentuk eliptis atau bulat. Lalu, matematika atau bilangan Maya ini menggunakan basis 20. Nah, basis 20 ini memiliki 3 simbol, yaitu palang, cengkerang, dan juga titik. Palang ini mewakili angka 5, lalu cengkerang mewakili angka 0, yang terakhir titik mewakili angka 1. Nah, selain itu, basis 20 ini juga memiliki nilai tempat loh. Nilai tempatnya kira-kira apa saja ya? Ya, nilai tempatnya yaitu 1, 201, 202, 203, dan sebagainya. Itu merupakan nilai tempat dari basis 20. Teori bilangan Romawi. Menurut sejarah, bilangan Romawi kuno sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Pada zaman dahulu, orang Romawi kuno menggunakan penomoran tersendiri yang sangat berbeda dengan sistem penomoran pada zaman seperti sekarang. Angka Romawi berkembang sekitar permulaan tahun 100 Masehi.
yang memiliki beberapa lambang dasar, yaitu I, V, X, L, C, D, dan M, yang masing-masing menyatakan bilangan 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Pada sistem bilangan Romawi tidak dikenal bilangan 0 untuk membaca. Bilangan Romawi kita harus menghafal dengan benar-benar ketujuh lambang dasar bilangan Romawi. Kesimpulan, matematika merupakan suatu disiplin ilmu yang dikembangkan sejak zaman dulu dan juga sangat berperan dalam kehidupan manusia hingga saat ini. Dari sejak manusia hidup hingga mati dan dimanapun ia berasa, manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya perhitungan. Sehingga dari kesimpulan inilah akhirnya kami sampai pada bagian penutup makalah sejarah bilangan yang dianggap sangat penting keberadaannya dalam proses perhitungan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah membantu untuk menyelesaikan tugas akhir semester 2 ini. Terima kasih kepada Kaprodi PGSD, Ibu Eka, Yantri SPD MPD, dan terima kasih kepada dosen mata kuliah pendidikan matematika, Bu Nurafni MPD yang sudah memberikan ilmunya kepada saya dan teman-teman. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan aktifkan lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan setiap videonya dari channel ini. Jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kamu punya. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!